di acara rutinan kita di malam Senin yang sekarang bertempatan di Gang Juruk 6 di rumah Bapak Agus Gunadi. Bapak-bapak majelis taklim Al-Hidayah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak merongi rasa hormat dan takdim kami sebagai pengatur atau pembawa acara. Salawat dan salam Allah kita utarakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada beberapa ucapan khusus kepada kami dari pihak keluarga. Yang pertama, kami mengucapkan begitu banyak terima kasih dalam rangka pengajian rutin di malam Senin ini, dan mendoakan keluarga kami, khususnya mendoakan istri saya yang sedang mengandung. Mudah-mudahan berkat dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan perlindungan, penjagaan, serta diberikan kami anak yang soleh-soleha dan keadaan sehat walafiat. Dan kami mohon kepada para jamaah semua agar masa-masa kehamilan sampai melahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. walau nasya tamasna ala anu wastabaqus sirat fannas bisrun walau nasya masaknahum ala alladhi anqadha qawlan natarika fa inna al-musri yusra inna al-musri yusra idza taraka man sharra ila rabbika farghab alam nashra sadra wa dunyaka misra alladhi anqadha rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Pernah dengar ceramahnya Gus Baha? Gus Baha diundang Walimatus Safar. Yang dibahas malah keutamaannya orang yang nggak pergi haji. Ini kalau orang gitu ya gimana ya? Ini lagi Walimatus Safar, kan harusnya yang dibahas orang keutamaan orang pergi haji ya. Ini malah sebaliknya, yang dibahas keutamaan orang yang nggak bisa pergi haji. Ternyata masih punya keutamaan, Pak. Jadi bapak sekalian yang belum sampai duitnya tapi baru niat, nggak usah khawatir, masih tetap dapat pahalanya orang yang haji. Apa contohnya? Satu saja contohnya. Ya mudah-mudahan kita bisa lah melaksanakan minimal sebulan sekali ya Pak ya. Minimal sebulan sekali. Apa itu? Orang yang sholat goda. Sholat goda itu sholat subuh. Dari fajar kemudian sholat subuh, kemudian duduk di masjid, bukan duduk di rumah. Sholat subuh lantas duduk di masjid, jangan keluar rumah dulu, zikir dulu, kemudian sampai terbit fajar. Lantas setelah terbit fajar, sholat fajar, sholat suruk. Setelah suruk, sholat suruk. Nah itu genepin tuh pahalanya. Jadi 2 rakaat. Kalau misalkan lebih sabar lagi sampai waktu duha, kan waktunya nggak terlalu lama tuh waktunya. Nah itu kalau bapak-bapak sekalian sholat subuh kemudian zikir nunggu sampai waktu duha, kemudian setelah sholat 2 rakaat duha atau sholat suruk, maka insya Allah dapat pahalanya orang haji dan umroh. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sampai 3 kali, taman, sempurna. Pergi haji belum tentu jadi haji mabrur, tapi bapak-bapak duduk di masjid, sholat subuh, zikir, apalagi dengar ceramah kuliah subuh, sehabis itu sholat duha, sehabis itu sarapan pagi, maka dapat pahala haji dan umroh taman, sempurna. 3 kali Rasulullah ngatain begitu Pak. Maka kalau kita sebenarnya ada tuh fasilitasnya, minimal
Di masjid kan sebulan 2 kali tuh kuliah, 3 kali kuliah subuh. Maka sebulan 3 kali kita dapat pahala haji, pahala umroh. Maka jangan sia-siakan Pak. Ya minimal kalau yang kerja ke nasib ya udahlah dapat sekali gitu ya. Berarti sekali, sebulan sekali haji. Oh luar biasa. Maka jangan pesimis. Bapak-bapak tetap niat berangkat haji, tapi kalau belum mampu, kejar tuh yang kita mampu. Apa yang kita mampu? Yaitu kuliah subuh di masjid, datang sholat sunnah fajar. Wah, pahalanya sholat sunnah fajar itu apa pahalanya? Dunia dan seisinya. Kata alim ulama, dunia dan seisinya itu maksudnya adalah nikmat sehat. Lah, pahalanya sholat fajar aja dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Nah, luar biasa tuh. Dilanjutin lagi, duduk di masjid, dzikir, dengerin ceramah, kuliah subuh sampai sholat duha. Kita tutup dengan sholat duha. Kemudian apa yang kita dapatkan? Pahala haji dan umroh sempurna kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama, ibadah haji dan umroh di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian apa amalan yang kedua? As-saumuli wa ana ajzibihi, kata Rasul, adalah puasa. Karena apa? Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Dzulhijjah itu disunnahkan puasa. Nih kalau yang punya kemampuan mulai besok. Kalau yang punya kemampuan, PRT yang tua-tua nih. Yang tua-tua apalagi di rumah, kagak kerja ke pabrik lah. Kalau saya mah ke pabrik panasan, bau oli, udah. Tapi niat sih, kalau saya niat bismillah, niat ya Pak ya. Niat puasa besok. Kalaupun besok terus belok kiri ke tukang nasi uduk atau ke apa namanya nasi warteg bewok itu lah, itu rezekinya Pak Bewok, berarti lah udahlah. Hari ini niat nih, malam ini niat, besok puasa 1 Dzulhijjah, puasa sunat tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu luar biasa pahalanya Pak. Jadi silakan diniatin minimal Bapak, minimal nanti tanggal 9 Arafah. Jadi puasa Arafah. Mau motong sapi puasa dulu biar besok nyatenya enak lah. Kalau motong sapi kagak puasa, makan kayak makan rendang biasa. Nah, besok puasa insya Allah, mudah-mudahan Bapak sekalian dimampukan. Yang nggak mampu ya udahlah, tanggal 9 saja. Sehari Pak ya, mampu ya Pak ya? Pak, sehari itu tanggal 9 Arafah, Pak Jamal mampu? Insya Allahnya berat amat. Yang berikutnya apa? Tadi yang pertama ibadah haji umroh, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga takbir dan dzikir pada hari-hari 10 bulan awal bulan Dzulhijjah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Nih para ahli mufasir mengatakan fi ayyamin ma'lumat itu adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah banyakin zikir. Zikirnya apa? Fa'aksaru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyakin zikir pada hari itu, tahlil, takbir dan tahmid. Tahu Pak ya? Tahlil tahu, takbir tahu, tahmid tahu. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 3 aja lah, 3 aja. Apa lagi? Ada lagi nih. Yang terakhir, yang keempat, berkurban pada hari raya kurban. Silakan yang mampu berkurban, dimampukan oleh Allah, lagi luas rezekinya, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau iuran
sapi 7 orang silakan, yang mau motong kambing silakan. Karena apa Bapak sekalian, insya Allah kalau kita berkurban, insya Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkurban itu luar biasa Pak. Kalau kita berkurban itu berarti kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beda antara kurban dan zakat? Pak Ustadz, zakat kan wajib. Iya wajib, karena zakat itu adalah dikeluarkan dari harta kita yang tercampur dari harta orang lain. Memang di harta kita itu ada harta orang lain, tapi beda dengan kurban. Kurban itu karena apa? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyicil mobil mampu, beli NMAX, ada yang beli NMAX baru ada? PCX ada PCX, beli PCX, nyicil PCX mampu, nyicil Avanza mampu, giliran nyicil korban kagak mampu. Padahal itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti deketnya kita. Maka sekarang kita bisa nimbang nih, kita itu deket kepada dunia apa deket sama Allah. Kalau kita setiap tahun bisa kurban, kalau kita setiap tahun bisa menyisihkan harta kita untuk kurban, berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hanya setiap tahun ketungkul nyicil terus, ketungkul nyicil terus, habis nyicil motor udah 5 tahun lunas, pingin nyicil mobil, mobil sudah selesai, Avanza ayat-ayatnya Avanza sudah nggak mode nih, sekarang harus BID harus BID, nyicil BID atau ya Allah ya Robbi. Ya udah bapak-bapak sekalian, kalau mau begitu nggak apa-apa, tapi yang penting diseperin dong sedikit. Buat apa? Buat Allah, biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah Pak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita bisa puasa, kita bisa zikir kepada Allah, banyakin zikir, kemudian juga kita bisa berkurban. Ya Allah, mudah-mudahan kurban yang pada berkurban tahun ini diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi